Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Senin tanggal 9 Februari 2026. Tapi sebelum masuk ke materinya, ini disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, ini seperti biasanya ya kita pasti akan cek dulu untuk indeks IHSG-nya gimana. Kalau kita lihat secara teknikal, indeks IHSG kemarin Jumat ditutup merah lumayan dalam sebenarnya untuk penurunan IHSG ya, 2% lebih. Tapi secara teknikalnya ini masih bisa bertahan di atas supportnya 7.900 ya, masih close di atas 7930-an. Jadi berdoa aja supaya besok Senin itu di awal market langsung hijau ya. Ini kelasnya pas di area support, jadi penentuan untuk besok Senin. Kalau close di bawah 7.900 perlu hati-hati, itu ada indikasi kalau IHSG berpotensi makin turun dan supportnya cukup dalam di 7.480-an ya. Ini support indeks IHSG kalau misal besok Senin itu close di bawah 7.900 ini, jadi pantau 7.900 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya di hari Jumat kemarin tanggal 6 ya, hari Jumat itu secara keseluruhannya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau asingnya sebenarnya masuk ya, tapi indeksnya turun ini. Di sini kalau kita perhatikan asing paling banyak masuk itu di saham Bank Mandiri 679,9 M, dan ya nggak heran ya karena pendapatan Bank Mandiri itu di kuartal 4-nya sangat bagus ya. Nanti kita akan cek ya disertai asing masuk 679 M, dan ketika IHSG turun merah itu Bank Mandiri kalau nggak salah masih bisa bertahan lah untuk harganya nggak merah. Nanti kita cek. Kemudian selain di saham Bank Mandiri, untuk asing juga masuk di Bumi 171,4 M, di Telkom 157 M, di Antam, ASI, BRMS, Netpay ya, walaupun ya nggak sebanyak di Bank Mandiri nih, paling besar ya 679 M untuk hari Jumat kemarin. Kemudian untuk hari ini tanggal 6 kok hari ini. Kemarin Jumat ya, tanggal 6 Februari, itu saham yang paling banyak didistribusi oleh asing ada Bank BRI, Bank BCA, MTKA, sama Bank BNI. Jadi di Bank Mandiri aja ini untuk asingnya masuk, sedangkan di Bank Buku 4 yang lainnya cenderung keluar ya. Untuk indeks IHSG kalau lihat transaksi di hari Jumat sih mudah-mudahan bisa hijau di awal market dan masih bisa bertahan di atas 7.900. Semoga aja seperti itu untuk indeks IHSG besok Senin. Coba kita lihat untuk kondisi market ya secara keseluruhannya hari ini gimana. Yang pertama, kita akan cek untuk Bitcoin yang naik lumayan tinggi ya kemarin. Kapan ya? Kemarin itu sempat turun cukup dalam, cuman ribuan naik. Coba kita lihat secara teknikalnya gimana. Untuk Bitcoin hari Jumat lalu sempat turun cukup dalam ke 60 ribuan ya, cuma langsung ngegas naik, dan dalam 2 hari belakangan ini untuk Bitcoin cenderung konsolidasi, candlenya di area-area 69 ribuan, 70 ribuan. Jadi ya ini area resisten ya berarti untuk BTC, karena jebol support cukup dalam dan ini mantul naik di hari Jumatnya, cuma di Sabtu Minggu ini sideways di area-area sini, area-area Fibonacci-nya. Jadi untuk nanti malam atau mungkin besok Senin kita lihat aja apakah buat candle bullish atau candle bearish. Kalau secara teknikalnya sih sebenarnya udah ada indikasi buat bearish ya, cuman nggak tahu nanti bearishnya sampai ke level berapa. Yang penting hati-hati aja kalau tiba-tiba buat candle bearish. Candle bearish Marubozu seperti tanggal 4 Februari atau tanggal 31 Januari itu perlu hati-hati, karena ini
Kita lihat historinya ya, setelah nyentuh harga tertingginya turun sideways cukup lama dan malah jebol support. Itu kan kalau misalnya ini sideways dan jebol supportnya lagi, ya supportnya ngejar 52 ribuan dan itu penurunannya cukup dalam hitungannya ya untuk Bitcoin. Jadi ya perlu hati-hati lah untuk saat ini. Kecuali trennya konfirmasi bullish lagi, nah itu disclaimer kalau mau follow trend ya. Oke, itu untuk Bitcoin masih pantau area 69.700-an ini. Selanjutnya kita akan cek untuk harga emas ya. Harga emas kemarin Jumat itu masih berada di area-area 5 ribuan ya. XAU USD. Ya, kemarin hari Jumat itu sempat koreksi cukup dalam untuk emas, sempat nguji supportnya di 4.650-an ya. Mungkin buat teman-teman yang ambil buy di area support ya langsung floating profit cukup banyak untuk kemarin Jumat ya, karena cukup volatile ya untuk pergerakannya dari 4.600-an dan close di 4.900-an. Itu berapa pips itu? Berapa pips ya, 6 hampir 400-an pips ya, cukup volatile ya. Jadi untuk XAU ini besok Senin pantau ini aja 5.000, apakah bisa break di atas itu atau masih belum ya, karena 1, 2, 3, 4 beberapa kali ini mencoba breakout di atas 5.000 gagal terus untuk XAU. Dan untuk minggu depan itu ada beberapa indikator penting, yaitu inflasi Amerika. Kalau kita lihat di sini core inflasinya, forecastnya kok nggak ada ya. Dan untuk tanggal 11 Februarinya ada non-farm payroll sama unemployment rate. Jadi ada indikator-indikator penting Amerika untuk minggu depan itu perlu dipantau ketika rilis, apakah bikin US dollarnya menguat atau melemah ya. Oke, untuk XAU pantau ini aja. Untuk harga emas untuk minggu depan masih pantau level 5.000. Yaitu untuk harga emas, kita langsung aja ya ke saham yang pertama. Oh ya, untuk nilai tukar rupiahnya nggak bagus, melemah lagi. Dan pas video ini kita buat untuk nilai tukar rupiah, kalau kita cek di trading view ada di 16.800-an ya. Waduh, nggak bagus ini kalau sampai tembus 17.000. Kita akan lanjut ke saham yang pertama, langsung aja ke saham perbankan, Bank BCA dulu. Bank BCA-nya turun 1,6% untuk hari Jumat kemarin ya, dan support resistennya masih sama, supportnya 7550 dan resistennya di 7800. Posisi sekarang 7675 itu di area tengah-tengah ya, tengah-tengah antara support sama resist. Jadi kalau mau buy, agak nanggung sebenarnya ya, tapi kalau teman-teman punya strategi tersendiri buat invest di saham BBCA ya monggo. Tapi kalau untuk swing ya mending nunggu konfirmasi apa ya. Kalau untuk swing pun juga sebenarnya untuk BBCA itu agak kurang pas ya. Kurang volatile soalnya pergerakannya, walaupun sangat liquid tapi volatilitasnya kurang. Jadi ya walaupun untuk beberapa waktu tertentu juga cukup volatile seperti pas IHSG turun 8% itu kan cukup volatile untuk BBCA. Jadi kalau mau trading ya pas kondisinya seperti itu ya. Tapi kalau kondisinya lagi adem-adem aja ya kemungkinan untuk BBCA itu volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau mau masuk ya untuk jangka panjang aja, dan untuk patokan supportnya masih di 7550. Siapa tahu besok turun dulu ya, bisa dipertimbangkan ketika masih bisa bertahan di atas 7550. Kalau kita lihat BBCA kemarin hari Jumat itu asingnya keluar ya. Net sell 109.
M. 109M kalau kita lihat dalam 1 minggu belakangan ini untuk asingnya net buy loh di BBCA 528M ya. Jadi masuk cuman hitungannya belum banyak nilainya. Minimal udah nggak distribusi lagi, jadi tinggal nunggu asing masuk lagi dengan jumlah yang banyak. Mudah-mudahan untuk BBCA ini mulai bullish. Kalau kita lihat di sini kemarin Jumat yang nampung asing sebenarnya yaitu CC versi asing nampung 275,2M. Tapi ini yang keluar asingnya juga cukup banyak, RX, AK, YO, KZ, BK versi asing ya, ini net sell. Jadi yang nampung asing, yang jualan juga asing. Lokalnya nggak terlalu mendominasi, cuman broker-broker retail lebih banyak masuknya di saham BBCA Jumat kemarin. Jadi untuk besok Senin sih mungkin ya pantau ini aja. Selama nggak jebol mudah-mudahan aman, dan turunnya BBCA 1,6%, 2% itu hitungannya ya setelah naik lumayan tinggi dari harga terendahnya waktu itu 6.300-an, ya hitungannya itu koreksi yang wajar ya. Jadi mudah-mudahan koreksi wajar, polanya seperti ini, dan kalau polanya seperti ini ya indikasinya bullish untuk BBCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kalau bisa beli di atas 7.800, ngejar 8.000 untuk besok Senin. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI hari Senin kemarin. Oh, kok hari Senin? Hari Jumat kemarin untuk BBRI turunnya juga lumayan dalam ya, 1,82% ke area supportnya lagi. Bahkan hari Jumat kemarin sempat ke 3770-an dan ya ada sedikit ditarik naik kelas di 3780. Jadi ini di area supportnya lagi. Jadi kalau teman-teman mau entry ya, kalau di 3850 agak nanggung di area resist, nggak suka entry di resist ya, ini bisa dipertimbangkan untuk Bank Mandiri, Bank BRI ini di area supportnya. Ya siapa tahu untuk Bank BRI seperti Bank Mandiri pendapatannya. Coba kita cek ya untuk Bank BRI belum diupdate untuk kuartal 4-nya, kita tunggu aja. Kalau bisa seperti Bank Mandiri ya nggak menutup kemungkinan asing borong lagi di saham BBRI dengan jumlah yang banyak. Ya ini untuk Bank Mandiri pendapatannya di kuartal 4 naik sangat signifikan, 18,5 triliun ya. Jadi secara kuartalan naik sangat banyak, secara tahunannya juga naik cukup banyak untuk Bank Mandiri ini. Kalau kita lihat valuasinya Bank Mandiri sangat menarik buat dikoleksi ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Bank BRI ya. Kita lihat untuk Bank BRI kuartal 4-nya belum diupdate. Untuk valuasinya ya sebenarnya masih murahan Bank Mandiri. Tapi Bank BRI ini secara teknikalnya ya masih benar-benar di bawah ya. Jadi bisa dipertimbangkan kalau mau masuk untuk jangka panjang pun juga secara teknikal masih di bottom gitu. Untuk Bank Mandiri sendiri, Bank BRI sendiri, sorry ya, Bank BRI, Bank Mandiri. Kebalik-balik. Bank BRI sendiri ya, pantau 3760 aja untuk besok Senin. Selama nggak jebol mudah-mudahan aman. Kalaupun jebol yang mending di hold aja untuk saham seperti Bank BRI ini ya. Karena untuk tahun ini sih mudah-mudahan ya di awal tahun ini itu bursa kita semoga aja makin sehat. Jadi untuk saham-saham gorengan, saham-saham yang secara valuasinya nggak masuk di hitung-hitungan itu segera di ya dinormalkan lah. Sedangkan untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus seperti perbankan ini ya mudah-mudahan harganya mengikuti fundamentalnya ya. Jadi untuk Bank BRI di harga sekarang cukup menarik. Selama nggak jebol mudah-mudahan aman ya. Kalaupun jebol ya tinggal di hold aja, nanti average down di harga yang lebih rendah. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Secara teknikalnya kalau kita lihat transaksinya, Bank BRI kemarin tanggal 6 ya, hari Jumat itu didistribusi oleh asing sih. Untuk asingnya yang distribusi ada AK 128M, ZP, KZ, CC juga net sell ya. Jadi emang didistribusi oleh asing.
Lokalnya nampung, retail-retail masuk, harga sahamnya turun. Tapi ya kembali lagi tadi secara teknikal selama nggak jebol ya mudah-mudahan aman. Oke, pantau 3760 aja untuk besok Senin ya. Kalau bisa breakout ya bagus, ngejar 3960. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya ini kita cek saham Bank Mandiri ya, yang kemarin hijau sendiri. Oh ya nggak hijau ya. Terus di harga penutupan hari sebelumnya. Walaupun sempat turun ke area support, mungkin buat teman-teman yang udah ambil buy, di area supportnya 4.900 ya lumayan ya, floating profit beberapa poin. Dan untuk Bank Mandiri sendiri, kalau kita lihat investor asing masuk cukup banyak di hari Jumat kemarin, ya nggak menutup kemungkinan ini kalau lihat pendapatannya juga nggak menutup kemungkinan ngejar 5.200-an. Dan kalau kita lihat pendapatan Bank Mandiri di tahun 2025 kemarin, harusnya dividennya juga menarik ya. Jadi pertimbangannya kalau teman-teman masuk di Bank Mandiri, selain capital gain-nya yang berpotensi lumayan ya untuk jangka yang lebih panjang, dividennya juga lumayan. Jadi untuk Bank Mandiri besok hari Senin pantau aja 5.200, semoga aja bisa nguji level ini. Kalau bisa break ya semoga aja mulai bullish untuk Bank Mandiri. Kalau kita lihat asing masuk berapa banyak di hari Jumat kemarin. Untuk minggu ini ya, net buy 623M dan masuk paling banyak itu ya di hari Jumat kemarin aja, itu setelah laporan Q4-nya rilis ya, net buy 679,9 M. Siapa aja yang masuk? Kalau kita lihat di sini Bank Mandiri ya asingnya ya, masa ada ZP, BK, RX, YU. ZPBK masuk cukup banyak. ZP-nya net value 255,1 M, BK-nya net value 162 M, YU, RX, AG, AK, BB versi asing juga masuk. Jadi emang diakumulasi asing ya untuk Bank Mandiri hari Jumat kemarin. Kalau kita bandingkan asing keluar aja cuma 14,4 M ya, ya jauh lebih besar asingnya masuk. Bank Mandiri diakumulasi oleh asing ya, lokalnya distribusi YU, PD, Netcell, AK, KZ juga Netcell, ini broker-broker lokal domestik. Jadi mudah-mudahan di hari Senin berpotensi naik. Jadi buat teman-teman yang udah ambil buy di area support, kalau mau taking profit untuk swing ya bisa pantau 5.200 ini kalau gagal breakout ya. Tapi kalau berhasil breakout ya semoga aja lanjut naik ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang harganya turun ya hari Jumat kemarin minus 2,62% ke area supportnya 3.700. Ya ini area support sebenarnya untuk Antam. Jadi kalau mau buy ya bisa dipertimbangkan di awal market ya. Kalau mau buy, kalau misal naik untuk Antam nanti target price-nya untuk trading di 3940. Tapi kalau merah ya penurunannya supportnya terdekat di 3530. Kalau kita lihat untuk Antam, apakah udah diupdate pendapatannya di Q4-nya belum ya. Tapi kalau lihat harga emasnya, harga emasnya ya harusnya pendapatannya cukup besar ya untuk Antam di Q4 ini. Kita lihat aja, tapi kalau misal kok malah mengecewakan, lebih rendah daripada kuartal 4 tahun sebelumnya, mungkin seperti itu ya, berarti itu ada hal yang perlu dipertanyakan ya. Ya nanti kita lihat aja Q4-nya untuk Antam gimana, tapi di level sekarang kita lihat pairnya itu masih 11 kali, 12 kali ya. Kemudian BV-nya masih di angka 2,6 ya hitungannya masih nggak mahal-mahal banget sebenarnya ya. Untuk Antam ini masih secara valuasinya masih normal. Jadi kalau mau buy untuk jangka panjangnya ya disclaimer. Tapi untuk Antam untuk harga sekarang ya, itu volatilitasnya cukup tinggi, jadi perlu persiapan apa ya, psikologi yang bagus mungkin buat nahan floating loss atau floating profit, itu kemungkinan juga lumayan besar ya. Jadi untuk Antam lihat aja di awal market ini penutupannya di support, pantau 3.700 apakah besok jebol atau bisa bertahan. Kalau bisa bertahan di atas 3.700 naik target price-nya untuk swing untuk trading ya 3790.
Ya semoga aja turunnya sedalam ini koreksi wajar untuk Antam ya. Semoga aja sih seperti itu. Ini kan koreksi udah lumayan dalam. Berapa persen ini kalau kita hitung dari harga tertingginya waktu itu 4.900-an dengan harga sekarang udah turun 25% loh. Jadi koreksinya ini udah cukup dalam. Kalau emang trennya bullish ya harusnya mantul di area-area sini. Oke, itu untuk Antam ya. Selanjutnya kita belum cek untuk transaksinya gimana. Antam hari Jumat kemarin di akumulasi asing ini kita bisa lihat untuk asingnya yang nampung ada AK, BK, KZ, YU ya. Walaupun yang jualan juga asing, AG, ZB cuman yang masuk nilainya jauh lebih banyak. Antam asingnya netb 66M dan untuk lokalnya net sell walaupun sebagian retail masuk ya. Tapi semoga aja harganya dijaga, kita lihat asing juga masih masuk cukup banyak di saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam ya, semoga aja besok langsung hijau di awal market. Selanjutnya kita cek Inet. Inet ini turun cukup dalam 10,93% ke level 326. Open gap bawah naik mentok di 350 kemudian habis itu turun lagi. Kalau secara teknikalnya supportnya masih di 278 280 sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah trading atau scalping swing di saham Inet ambil di support kemarin 280 ya harusnya taking profitnya di hari setelahnya ya karena gagal break di atas 400. Jadi kalau hari ini turun lagi ke 326, nah itu disclaimer kalau mau scalping trading bisa lihat bid overnya atau kalau misal besok merah ya tinggal tunggu aja, jangan buru-buru, tunggu di 280 ya. Oke, itu untuk saham Inet. Coba kita lihat untuk transaksinya gimana. Ada yang nampung penurunannya saham Inet ini kita lihat ada sih yang nampung yaitu CC 17,6 M loh, itu di hari Jumat tanggal 6 Februari, CC-nya versi asing lagi. Jadi ditampung asing ya. Tinggal besok hari Senin kita lihat aja kalau bisa langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau trading atau scalping. Target price-nya atau resistennya itu di 400 ya. Dan kalau masih merah ya tunggu aja di support. Jadi mungkin seperti itu untuk saham Inet. Untuk sekarang buat scalping aja, terlalu beresiko untuk swing ya, apalagi invest. Oke, itu untuk saham Inet. Selanjutnya kita cek saham Dewa. Untuk saham Dewa hari Jumat kemarin turun 7% sih, lumayan dalam setelah berapa kali mencoba buat break lagi di atas 510 gagal ya. Jadi untuk resistennya masih di 510 dan supportnya masih di 412. Ini kalau kita lihat candlenya kelihatannya kecil tapi 7% loh penurunannya di hari Jumat kemarin. Jadi emang sangat volatile ya untuk pergerakan saham Dewa ini. Kita lihat historinya emang support kuatnya itu di 410. Jadi kalau mau buy bagusnya ya di area support ini, kalau misal besok masih merah jangan buru-buru buy. Tunggu di 410-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya Dewa ya. Tanggal 6 kemarin asingnya netbuy 31M, jadi sebenarnya asing nampung ya. Terus siapa yang keluar? Yang distribusi itu YUXL ya, YU-nya lokal, XL-nya juga lokal, jadi didistribusi oleh lokal. Kalau kita lihat yang nampung asing BKCC lumayan banyak, dan untuk lokalnya ada MG yang juga netbuy. Siapa tahu besok Dewa bisa ribuan naik, jadi buat teman-teman yang mau trading atau scalping, target price-nya atau resisten terdekatnya 5.510, pantau level ini. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita cek Bumi ya. Untuk Bumi kemarin naik gagal breakout dan merah.
Hari Jumat kemarin masih ditutup minus 5,83%, dan untuk supportnya itu masih di 204 ya. Jadi kalau mau buy, jangan buru-buru. Kalau misal besok Senin merah, tunggu aja di 204 ini, semoga nggak jebol. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bumi tanggal 6 kemarin, MG net sell 60 M ya, 60,4 M, dan ya nilai transaksinya paling besar MG 60,4 M. Tapi menariknya di sini kalau kita perhatikan, sebagian investor asing akumulasi, bahkan AK ini net buy 140 M ya, AK, CC, BK net buy cukup banyak dibandingkan yang keluar. YU cuman masih net sell, YU-nya terus jualan ya, sampai hari Jumat kemarin masih net sell 69 M. Ini kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir untuk YU di saham Bumi udah net sell 494 M, dan AK itu baru masuk kemarin sih. Jadi untuk saham Bumi sih sebenarnya ini udah penurunannya udah cukup dalam ya, dari harga mendekati 500, ini close untuk harga penutupan minggu ini di 226. Ya sebenarnya bisa dipertimbangkan kalau ada tanda-tanda buat pullback naik untuk scalping aja ya, untuk trading. Dan momentum bagusnya ya sebenarnya di area support ini 204, 200-an ya. Kemarin dapat di area support, mantul naik, gagal breakout ya diamankan aja. Strateginya seperti itu. Dan untuk saham Bumi kalau tiba-tiba hijau nggak ada yang tahu kan. Kalau teman-teman mau scalping atau trading itu target price-nya di 260-an. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Selanjutnya kita cek saham PTRO. PTRO turun lagi ke area support kemarin Jumat minus 6,53% ke level berapa ini? 5650 ya. 5 kok 56, 5725 kok aneh ya. Berarti ini oh ya di sini close-nya di 5725. Supportnya di sini kemarin sempat nguji supportnya di 5.500-an, cuman masih dijaga. Kita lihat aja untuk hari Senin besok, tapi saran saya sih untuk saham seperti ini sementara dihindari dulu, karena ya salah satu yang bikin IHSG kemarin ARB 2 minus 8% itu ya karena saham-saham seperti ini ya. Jadi sementara dihindari dulu. Walaupun mau trading ya disclaimer, hati-hati. Besok pantau ini aja 5.000 berapa tadi? 5.500 ya, ini support tertekannya. Kalau sampai jebol minggu depan ya nggak menutup kemungkinan PTRO ke 3.400-an lagi. Jadi buat yang nyangkut kalau belum sempat di-cut dan tetap hold di saham PTRO ya itu pilihan masing-masing ya. Tinggal nanti kita lihat aja apakah setelah banyaknya petinggi bursa dan OJK kok banyaknya. Setelah beberapa orang penting pada mengundurkan diri, apakah saham-saham Konglo itu bisa ngegas lagi atau enggak ya kita lihat aja. Ya untuk saat ini yang belum punya mending hindari dulu dari saham-saham yang fundamentalnya bagus, yaitu lebih aman, jadi buat ngehold pun punya alasan ya. Tapi kalau untuk saham-saham seperti ini apa ya, terlalu beresiko lah. Mungkin patok ini aja 5.500 ya untuk besok Senin, jebol wait and see aja. Ya kalau floating loss tapi belum terlalu banyak ya mending di-cut ya kalau jebol di bawah 5.500. Tapi disclaimer loh, jangan nanti habis di-cut ribuan naik malah nyalahin ya. Karena untuk keputusan investasi itu ada di tangan masing-masing ya, dan pendapat saya juga disclaimer. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita coba cek untuk PTRO apakah ada yang nampung atau enggak. Kok malah putri?
PTRO kemarin Jumat kita lihat ini transaksinya udah nggak besar-besar banget ya nilainya, dan didistribusi oleh AK34M yang nampung asing sih, BK cuma distribusinya jauh lebih besar. Retailnya masuk ya, retailnya netbuy ini kita lihat broker-broker retail yang cenderung masuk di PTRO, jadi hati-hati aja kalau sampai jebol support ya. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA. Apa kabarnya ini saham CDIA turun juga ya, kemarin Jumatnya turun lumayan dalam 8%. Kita lihat candlenya seperti biasa aja, tapi 8% karena untuk saham CDIA, PTRO, cuan itu sangat tinggi volatilitasnya. Kita lihat ini untuk penurunannya udah sangat dalam ya dari harga tingginya, tapi kalau dari awal IPO-nya ya masih floating profit cukup banyak buat teman-teman yang ngehold. Ya mempertahankan saham ini dari awal IPO. Coba kita cari untuk support resistennya di level berapa. Ini penurunannya udah cukup dalam dan trennya bisa konfirmasi bearish ini. Bearish ya. Kalau misal CDIA itu turun besok ya, misal di awal market merah, tunggu aja di 910 ini, jangan buru-buru entry. Takutnya kalau sampai jebol ini loh, 910 itu bisa makin dalam penurunannya. Ya kalau dulu kan cuma disuspend 2 hari, 3 hari, habis itu arah lagi, yaitu ya itu salah satu apa ya, gambaran ketidaktegasan ya dari bursa. Ya, ini kan cuma disuspend 2 hari, 3 hari, habis itu arah lagi. Ya, bisa seperti ini ya. Pantas asing ya secara tidak langsung ya istilahnya itu nggak suka ya atau marah. Sehingga MSCI kemarin punya statement seperti itu, kalau bursa kita nggak berbenah ya siap-siap aja pada keluar untuk asingnya. Ini saham-saham seperti ini yang bikin bursa nggak sehat ya. Jadi untuk ini pendapat saya ya. Jadi untuk CDIA itu besok kalau merah jangan buru-buru buy, dan buat teman-teman yang nyangkut dan dan masih berharap sama bandarnya CDIA itu supaya dikurang naik ya. Ya berharapnya jangan ini ya. Ya semoga aja ada tanda-tanda rebound naik ya, tapi apa ya, beresiko lah. Kita lihat valuasinya gimana untuk CDIA, kita lihat bareng-bareng. CDIA apakah masih wajar atau enggak? Harganya sebenarnya ini pendapatannya bagus ya. Pendapatannya naik sangat signifikan di tahun 2025 ini, walaupun kuartal 4-nya belum diupdate, udah profit 1,7 triliun. PBV-nya 7,4, jadi nggak bisa dikatakan murah juga. Kita lihat untuk share-nya itu juga masih normal sih, 0,39% aja. Tapi ya masih nggak bisa dikatakan murah ya CDIA. Kemudian tadi untuk PTRO setelah turun cukup dalam, apakah followersnya murah? Ya nggak juga. Masih mahal-mahal ya. Jadi hati-hati aja untuk CDA, kalau besok merah tunggu di 910. Kalau naik resisten tertekannya di 1275. Jadi antara support sama resistennya ini cukup lebar ya. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita cek Mina. Nah, Mina ini gagal bertahan di atas supportnya yang dijebol lagi untuk kemarin Jumat. Minus 10% lebih, 10,32% ke level 226. Hati-hati kalau misal besok merah untuk Mina, itu support tertekannya di 210. Kita lihat historinya juga 210 itu beberapa kali dijaga ya. Jadi kalau besok merah di awal market, tunggu di area sini. Kalau ada tanda-tanda pullback, disclaimer buat teman-teman yang mau buy untuk trading. Nanti jebol support, kalau diantisipasi ya diantisipasi aja. Nanti kalau jebol support selanjutnya di 184. Tapi kalau bisa mantul naik, ya target price-nya untuk resistennya di 244.
Kita lihat untuk transaksinya, eee, Mina ya. Untuk Mina kita lihat di sini transaksinya, nggak ada yang akumulasi, jadi nggak ada yang nampung sebenarnya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir untuk Mina, ini siapa yang nampung? XLOD. Oh, asingnya Netbel loh sebenarnya untuk Mina ini dalam 1 minggu terakhir nih. Jadi siapa tahu ada tanda-tanda pullback naik, nah itu lumayan kalau buat scalping-an ya. Jadi technical rebound kan bisa dimanfaatkan ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Minah. Kita lihat penurunannya sudah cukup dalam. Kita lihat candle-candlenya juga bearish-bearish. Cukup ngeri ya. Jadi kalau naik itu ya untuk technical rebound aja. Jangan berharap bullish lagi ya. Karena nanti kalau harapannya nggak sesuai, kenyataannya nggak sesuai harapan, nanti sayang ya. Misal udah floating profit atau floating loss-nya udah berkurang, harusnya ya diamankan aja. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Minah. Kalau besok merah pantau 210, tapi kalau naik target price tertekannya di 244. Dan sekarang yang terakhir ya, ini kita akan cek saham BUFA. BUFA ini juga makin dalam penurunannya, kemarin minus 9,3% ya di hari Jumat, dan kita lihat historinya waktu itu terendah di 890 dan hari Jumatnya juga nyentuh level itu ya, 895. Jadi untuk besok Senin pantau 895 ini, kalau jebol di bawah itu ya berarti bearish. Ini saham ya, kita lihat valuasinya coba untuk saham BUFA ini apakah wajar atau enggak. Ya enggak wajar ya. PBV-nya 15 kali, PER-nya 153 kali. Kemudian ya pendapatannya sih naik, Hutangnya aman ya 0,3, tapi hitungannya masih sangat mahal lah. Jadi kalau mau masuk kok niatnya trading jadi invest, nah di harga sekarang aja valuasinya udah masih semahal itu, jadi hati-hatilah. Kita lihat secara teknikal kalau misal turun bearish itu target price-nya bisa ke 500-an, jadi cukup dalam ya resiko penurunan untuk saham BUFA ini kalau masih bearish untuk trennya. Untuk resistennya di 1180, kemarin 2-3 kali mencoba break gagal dan lanjut turun. Kalau misal besok merah ya berarti ada kemungkinan uji supportnya yang cukup dalam, ini 470-an ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BUFA. Secara teknikalnya kalau kita lihat transaksinya, untuk minggu ini ditampung XL ya paling banyak, cuman kita lihat asing masuk loh sebenarnya. Oh iya, jadi dalam 1 minggu terakhir ini asing masuk lumayan banyak di saham BUFA. ZP, AK, BK, Netbuy ya. ZP, AK-nya Netbuy 30 M-an lebih. Di hari Jumat kemarin juga CC, AK versi asing masih masuk. Jadi menarik ini untuk saham BUFA ya, bisa dipantau untuk scalping atau trading kalau ada tanda-tanda rebound naik. Itu kalau scalping target price-nya di 1180, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.